Berarti Kak Ferry udah numbalin 10 itu orang? Iya, 10. Saya ditawarin lagi nih, pesugihan kawin sama ular. Harus terus-terusan minum obat? Iya. Kalau misalnya lepas dari obat itu? Mati. Sampai sekarang masih diganggu nggak? Iya, diganggu suruh ke alamnya dia. Dan saya juga itu kena penyakit, istilah katanya penyakit 3 huruf. Balik lagi bersama aku Risa di acara podcast Kreasukan. Kali ini Kreasukan sudah mengundang narasumber lagi yang akan menceritakan cerita mistisnya di sini. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kak. Halo Kak. Siapa namanya? Ferry. Oh Ferry. Kak Ferry apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Ferry sekarang kesibukannya apa nih? Ya ini aja, freelance. Oh freelance Iya. aja ya. Nah, Kak Ferry ini punya cerita atau pengalaman dia pernah melakukan pesugihan guys. Gimana ceritanya? Kalau misalkan kalian penasaran, langsung aja kita tanya gimana Kak Ferry ceritanya. Ya itu sih awal-awal pas saya dulu masih di kampung ya. Pas susah banget, masih nyangkul, tani lah di sawah punya orang. Keadaan pas-pasan, makan kurang. Nah, saya berpikir tuh dari situ, gimana ya biar nasib berubah, punya mobil, punya motor, biar cepat kaya lah istilah kata. Nggak mau hidup susah. Akhirnya saya cari info temen yang di Jakarta buat supaya cepat kaya. Gimana sih? Ajak gue dong, kan namanya Danu ya kan. Mas Danu, bisa minta tolong nggak? Saya gitu. Apa katanya? Saya bilang buat cepet kaya gimana mas? Biar saya nggak begini-gini mulu. Nah, ditawarin lah dia suruh ke Jakarta. Akhirnya saya ke Jakarta, siap-siap tuh besokannya. Ditawarinnya malah yang aneh-aneh mbak, yang menyeleweng. Apa tuh? Pesugihan. Pesugihannya tapi pesugihannya bukan numbalin hewan atau orang. Terus numbalin? Nyari darah perawan segar, daun muda. Itu asli emang ada kayak gitu? Asli mbak, ada. Oh, enggak, di pikiran aku kan pesugihan itu kan pasti kalau enggak nyawa orang atau enggak dia numbalin hewan atau segala, ya kasih sesajen gitu ya. Iya. Kalau ini sugihnya harus Nyari darah perawan. berarti Kak Ferry ini masuk nih ke dunia pesugihan, nih masuk nih? Iya, karena saya kepepet, butuh uang. Oh, terus melakukan ritual itu? Iya, saya kepepet ritual di salah satu gunung ya, Gunung Kawi. Saya ritual demi buat merubah nasib lah. Ya akhirnya saya datang tuh besokannya tuh. Bener gak sih nih yang diomongin ini orang bener atau enggak? Akhirnya saya coba, ya saya turutin ritualnya, mandi, betapa di situ. Ya ada lah sosok gaib kak. Kayak jin gede, rambut panjang, kayak gendro gitu. Ya emang bener sih syaratnya itu, tapi harus dalam setahun tuh harus dapat 5 darah segar. Oh gitu. Dalam setahun harus dapat 5 darah perawan. Iya. Bisa tapi Ya, terus. Ya saya usahain sebisa dalam setahun itu harus dapat. Nah, itu gimana sih caranya? Kan ada syaratnya kan, harus cari darah perawan yang segar. Iya. Mas Ferry kan berarti harus cari mangsa nih, Iya. cewek-cewek mana sih yang mau gue iniin gitu kan? Itu caranya kayak gimana? Ya carinya ya itu di kampung-kampung pelosok. Saya cari, saya tanya-tanya orang yang butuh duit, saya iming-imingin duit. Nah, kalau dapat ya saya kasih duit. Jadi kalau emang benar dia perawan, ya saya ajak ke gua itu. Oh enggak. Jadi berbuat itu di gua. Iya, di gua itu. Saksinya itu jinnya itu. Oh. Terus dari pesugihan yang Kak Ferry jalanin, apa aja sih benefit yang Kak Ferry dapetin? Ya dari situ kalau emang dia benar perawan, saya dapat segalanya. Besok pagi saya di dalam lemari itu ada uang bergepok-gepok tiba-tiba. Beneran? Bener, real kak. Oh
kayak gitu ya. Berarti kalau sugih itu duitnya benar-benar goib juga gitu? Iya, goib. Jadi otomatis besoknya ada. Oh, itu Kak Ferry melakukan pesugihan selama berapa tahun? 2 tahun, kurang lebih. 2 tahun? Heeh. Berhenti dari pesugihan gara-gara? Gara-gara ya saya lama-kelamaan saya sadar. Takutnya imbasnya ke anak saya. Suatu saat nanti kan dia kan punya keluarga atau apa. Saya mikir di situ tuh. Masa iya mau begini terus, ntar anak saya gimana nanti? Jadi saya ke orang pinter atau Pak Ustadz, saya mikir buat ngelepas ini semua gimana, Pak Ustadz minta tolong gitu. Akhirnya ya saya dibantu, cuma tapi saya berbayang terus itu jinnya tuh kemasukan mulu dalam setiap mimpi saya tuh harus nyari. Oh, berarti nih ya dalam selama 2 tahun itu kan Kak Ferry melakukan pesugihan dengan ibaratnya numbalin darah perawan segar. Iya. Berarti dalam 1 tahun harus 5. 5, Iya. 2 tahun 10. Iya. Berarti Kak Ferry udah numbalin 10 itu orang. Iya, 10 dapat. Dari pesugihan selama 2 tahun apa aja yang udah Kak Ferry dapetin? Banyak Kak, dapat mobil, motor, HP bagus, iPhone. Rumah lagi proses, lagi saya beli, tahap beli. Dari situ saya dapat. Hidup enak lah, berputar drastis. Nah, balik lagi tadi cerita kenapa berhenti pesugihan? Ya itu, karena saya mikir, kan nggak ada yang abadi ya, takut imbas ke karma anak. Saya mikir, suatu saat kan punya anak. Dan saya juga itu, kena penyakit, istilah katanya, penyakit 3 huruf. Apa tuh? Maaf, 3 huruf iya. Berarti sampai sekarang? Ya saya berhenti karena takut sampai kena kejadian lagi. Berarti Kak Ferry kan berhenti gara-gara udah tobat lah ya, kita bisa bilang udah tobat. Terus juga Kak Ferry bilang tadi kena penyakit. Iya. Dari situ berhenti? Iya, berhenti buat supaya tidak melakukan lagi. Saya takut karena umur saya sementara kalau tidak minum obat itu. Oh gitu, berarti sampai sekarang masih konsumsi? Masih. Masih minum obat? Masih. Karena emang penyakit itu nggak hilang ya? Itu penyakit kelamin nggak ada obatnya? Berarti harus minum terus gitu? Iya. Berarti sampai sekarang masih konsumsi obatnya? Iya, masih Kak. Oh, kayak gitu tuh, tar dulu. Gue kan juga masih nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan udah penyakit kayak gitu, harus terus-terusan minum obat? Iya. Kalau misalnya lepas dari obat itu? Mati. Oh. Iya. Sejauh ini Kak Ferry ada rasa nyesel nggak sih kayak gara-gara pesugihan? Memang dari pesugihan itu kan kita tergiur dengan harta yang banyak, terus juga instan ya. Tapi efek samping dari itu kan di belakang ada penyesalan. Kak Ferry ngerasain nggak sih? Iya, menyesal. Nyesel banget. Iya. Nah, terus apa aja yang udah didapetin selama pesugihan sampai sekarang masih ada nggak? Ada uang. Masih ada? Masih ada uang di lemari. Mobil, motor gitu segala macam masih ada? Nah, masih ada. Cuma apes Kak, apes dari situ ada aja gitu motor, mobil kecelakaan, ban bocor atau apa, duit panas, arwah-arwah jinnya masih gentayangan. Kenapa sih Kak Ferry sampai berani banget gitu sampai melakukan pesugihan? Ya karena kembali di awal, saya capek hidup susah Kak. Capek hidup susah, jadi mau merubah nasib secara instan. Karena ini juga ya lingkungan Kak Ferry juga ya yang punya kenalan, akhirnya Kak Ferry benar-benar terjun ke dunia sugih gitu kan? Iya. Selain pesugihan, ada lagi nggak sih sesuatu yang Kak Ferry pernah lakukan gitu, yang berinian sama makhluk gaib? Ada, sempet pas lepas dari itu saya ditawarin. Lepas dari pesugihan yang itu. Nah yang kedua saya ditawarin lagi nih, pesugihan kawin sama ular. Nah
Itu gimana? Ya itu, saya suruh kawin. Jadi perserikatan itu kawinnya di goa sama ular. Itu gimana? Maksudnya kawin sama ular tuh gimana? Di mana Ya, dan gimana? Ya jadi di goa juga, goa Gunung Kawi tetap masih, cuma beda orang. Saya ditawarin beda orang itu, kan dia ada grupnya itu. Nah dari situ saya nyoba lagi, penasaran kan hidup saya pengen nyoba hal baru. Jadi saya kawin sama ular, katanya buat hidup lebih kagak terbayang-bayang lagi janjinya, nggak diudak-udak jin lagi, pantangannya sedikit, dapat enak juga, kawin sama bisa merubah manusia jadi apa yang diinginkan gitu. Terus itu kayak gimana? Ya akhirnya ya itu perjanjian kawin sama ular di goa Gunung Kawi. Udah sempet nyoba? Udah. Gimana sih, ceritain dong, penasaran nih, itu gimana kawin sama ular gitu? Iya, jadi saya datang ke sono, nyoba untuk mastiin bener apa enggak. Emang bener datang ular malam-malam saya datang ritual, didatengin itu sosok wanita cakep putih sesuai bayangan saya. Oh gitu. Tapi yang dilihat orang-orang pasti itu apa? Ular. Iya, bukan manusia. Terus? Ya jadi di situ saya ngeliat cewek pokoknya tidak mendengarkan orang lain lah, pokoknya yang sekitar situ. Katanya ular mau apa, yang dilihat saya itu paras cantik cewek putih. Putih pokoknya menggoda lah. Terus? Ya akhirnya saya tertarik, diajak suatu ruangan, dia suka, akhirnya buka baju, akhirnya dari situ kita berhubungan. Terus dari melakukan kawin dengan ular itu, apa yang Kak Ferry dapetin? Sama? Iya, harta hari itu juga dia langsung dikasih di depan gua itu, langsung dikasih apa aja, duit lah, kebanyakan duit kan. Itu selama berapa lama? Seminggu saya di situ. 1 minggu? Iya, seminggu di dalam itu saya harus nemenin dia tiap malam. Nah, nanti kan Kak Ferry kan nikah sama makhluk gaib ya, kawin sama makhluk gaib. Nah nanti bakal ada ini nggak sih kayak keturunan? Iya, dari situ dia bilang gini, kalau saya punya keturunan, kata ularnya jinnya ya, kamu bakal ikut saya nanti. Oh, dari jadi ayah dari si anak itu? Iya. Tapi kan anak itu bukan manusia. Nah, saya sempet kaget di situ. Saya mikir, lah kalau ikut dia berarti saya mati dong. Iya. Iya, makanya saya dari situ mikir, awal-awal nggak dikasih tahu perjanjian. Nah, sampai situ saya kaget dong, panik. Pulang akhirnya saya meninggalkan gua itu. Emang kawin dengan ular itu nggak ada perjanjian apa-apa? Nggak ada kayak keterikatan? Awalnya dijelasin mau kaya atau apa. Cuma dia nggak bilang, pas lahir ikut saya gitu. Pas lahir anak, nggak bilang ikut anaknya kemana gitu. Cuma bilang janjiin kaya doang. Nggak dikasih tahu kalau misalkan terus-terus berhubungan kan tetap pasti ada ini kan, ada keturunan. Nah nanti Kak Ferry harus ikut dia ke dunianya, itu nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu, dikasih taunya pas udah hamil. Hah? Iya. Terus? Karena awal-awal saya tertarik aja pas harta, duit banyak. Saya sempet nggak kepikiran dari situ. Yang di pikiran saya hanya duit buat merubah nasib. Enggak, terus kan si makhluk ini udah hamil. Kak Ferry tahu nggak dia udah lahiran atau belum? Belum. Dia bilang harus tanggung jawab ikut ke alam dia. Terus Kak Ferry nggak mau? Nggak mau, saya nggak mau mati. Jadinya saya meninggalkan. Sampai sekarang masih diganggu nggak? Iya, diganggu suruh ke alamnya dia. Cuma pikiran saya nggak tenang. Sampai malam pun semalam saya dipikirin. Masih itu dia minta pertanggungjawaban kali. Iya, minta tanggung jawab, cuma ya masa saya mati. Emang nggak ada cara lain selain harus ikut ke dunianya? Nggak ada. Ya caranya dia itu ya ke alam ikut hidup bareng. Dunianya kan beda.
Nah, terus kan Kak Ferry kan udah pernah sugih, ya kan? Iya. Keluarga Kak Ferry sendiri tahu nggak sih kalau Kak Ferry melakukan hal tersebut gitu? Awalnya sih tidak tahu. Tapi beriring waktu ya jelas ketahuan. Ini duit dari mana? Kok bisa banyak segini? Kaget dia bisa beli ini, motor, HP, mobil. Diperiksa ke kamar saya tuh. Akhirnya nemuin barang saya tuh kayak bunga kantil, kembang 7 rupa. Curiga dari situ. Terus pas sudah tahu Kak Ferry melakukan pesugihan, tanggapan keluarga Kak Ferry sendiri kayak gimana? Suruh berhenti. Berhenti? Iya. Karena keluarga saya tuh nggak ada yang mau hilang, diambil. Tahu ya, maksudnya tahu dari sugih itu bisa bikin orang nyawanya hilang gitu ya? Iya. Tapi emang bisa ya? Kalau sugih itu nyawa Kak Ferry bisa diambil juga? Bisa. Saya dinasihatin. Kalau bermain dengan makhluk halus itu pasti ada sebab akibat. Jadi apa yang kita perbuat tuh pasti ada akibatnya. Diingetin, dinasihatin, jangan begitulah. Duit hanya sesaat doang. Makanya akhirnya sekarang Kak Ferry udah berhenti nih dari semuanya? Iya, berhenti. Dari dari sugih, dari kawin sama ular. Iya. Sekarang Kak Ferry melanjutkan hidup dengan kerja freelance seperti ini ya? Iya, apa aja yang penting tidak terikat sama makhluk halus itu tidak enak. Terbayang-bayang mulu, kalau tidak menepati janji pasti kita yang dihantuin. Apa sih gimana perasaan Kak Ferry selama punya keterikatan dengan makhluk gaib tuh? Tidak tenang, dikejar-kejar mulu. Kalau kita kurang ini apa dah sesajennya misalkan, pasti kita dihantuin mulu, dikejar. Jadi hidup berkecukupan juga ngerasa nggak tenang ya? Iya, nggak tenang. Karena ngerasa punya hutang iya dengan makhluk gaib gitu ya? Iya, pasti ada timbal baliknya lah. Kalau setan juga pengen iya itu. Iya dong pasti. Dari situ saya mikir berhenti. Karena kekayaan sebenarnya mah tenang lah. Oh ya, sebelumnya maaf aku mau tanya, Kak Ferry tadi bilang udah nikah ya? Tadi iya. soalnya bahas tentang anak ya? Sudah menikah. Udah punya anak? Iya. Oh, istri Kak Ferry tahu nggak sih kalau Kak Ferry itu dulunya seperti itu? Awalnya sih tidak tahu, karena kelamaan dia curiga juga. Saya punya banda ini, duit, makanan selalu ada, pokoknya mewah lah, ada motor, mobil. Dia mencari tahu keadaan saya, sampai kamar-kamar diperiksa. Emang masih sampai nikah juga masih ngelakuin? Iya, sempet. Karena tuh dalam pikiran saya tuh nggak mau kekurangan istri saya. Terus setelah istri Kak Ferry tahu, gimana tanggapan istrinya? Setelah tahu ya itu kesel, marah ke saya. Kamu kenapa sih berbuat begini? Duit banyak tapi main sama makhluk halus. Nasib keluarga gimana nanti, anak-anak? Pasti bakal hilang, dia bilang. Terus istri Kak Ferry juga tahu kalau misalkan Kak Ferry melakukan pesugihan dengan mencari darah perawan segar. Otomatis kan Kak Ferry main nih sama banyak wanita ya. Istrinya udah tahu? Awalnya tidak tahu. Setelah saya berhubungan lama kelamaan, kelaminnya dia sakit, kayak aneh. Oh iya? Iya, aneh, kayak nyeri-nyeri gimana gitu. Timbul darah, koreng. Oh iya? Curiga. Terus akhirnya? Ya dia periksa, kena penyakit 3 huruf. Tapi sekarang udah punya anak? Udah. Anaknya terkena, maksudnya kena ininya juga nggak sih dari penyakit? Nah, kalau anak itu saya kan pikiran saya kan sehat, tidak ada penyakit. Kayak umumnya lah. Pas saya periksa puskesmas, sama suntik vitamin, diambil darah, saya kaget dong, kok bisa nular? Nular juga? Iya, nular. Oh iya bisa? Iya.
Oh iya. Oh berarti kalau kayak gitu nggak habis ya, Cok? Kan dari kelamin, Turunan-turunan ya berarti ya? Nggak stop ya? Pokoknya lebih aman pakai istilah katanya bener emang kata dokter kondom. Walaupun nggak enak tapi aman daripada enak. Wah, iya lama-lama kayak temen saya kurus banget. Tadinya saya mau. Ini Mas Ferry udah kurus. Oh, dulu gemuk tapi bukan karena cewek. Dulu karena emang sempet ini juga patah hati kecewa batin. Selain pengalaman Kak Ferry pesugihan, terus main kawin sama ular, apalagi pengalaman Kak Ferry yang pernah Kak Ferry lakukan? Nah sebelum ke kampung Jakarta, saya sempet tuh minta nomor buat kaya. Nomor apa? Nomor togel. Kan di kampung kan dulu masih ada nomor-nomor togel. Iya, masih pelosok. Terus, ya. Saya capek, nggak kena mulu, masang 1.000, puluhan ribu, sampai ratusan. Harusnya duit buat masak istri, anak, saya pakai buat supaya menang dalam hati saya. Merubah nasib lah, jangan makan tempe tahu mulu ibaratnya. Akhirnya ya saya suatu inilah ke rumah kosong. Hati nurani saya pengen nyoba minta nomor sama makhluk halus. Terus? Ya dari situ ya saya minta nomor, saya betapa saya kan demen ya misteri-misteri penasaran rumah kosong. Minta nomor 4 angka biar kena, jadi ya saya bisa manjakan istri lah. Betapa minta ini. Tapi yang datang malah sosok perempuan. Sosok perempuan pas saya lagi betapa di situ rumah kosong, sosok perempuan buat tapi ada timbal baliknya. Iyalah segala sesuatu yang kita dapetin tuh pasti ada timbal baliknya. Iya. Sama kayak sesama manusia atau manusia dengan makhluk gaib. Pasti kalau kita diberikan sesuatu ya harus ada timbal baliknya. Iya. Itu berarti Kak Ferry minta apa tadi Minta nomor 4 togel 4 angka. Ke makhluk gaib juga. Kenapa Iya. sih Kak Ferry ini percaya banget sama makhluk gaib gitu? Ya karena menurut saya tuh soalnya teman saya pernah ada yang kena dari makhluk gaib ini di rumah ini, ada yang pernah kena. Kebetulan tetangga saya. Tetangga saya, nah dalam hati kecil saya jadi pengen kena, punya duit banyak. Ya udah saya coba. Walaupun berhubungan, syaratnya berhubungan badan. Saya coba berhubungan badan. Berubah dah tuh dan jadi cewek Kak, jadi cewek. Cakep. Saya coba, besokannya benar kena. Apa sih rasanya, ini aku tanya ya, apa sih rasanya berhubungan dengan makhluk gaib? Enak Kak. Rasanya sama kayak berhubungan sama manusia? Iya, jadi sama, tapi apa yang diinginkan tuh, misalkan tipe saya nih, putih tinggi, terjadi di situ. Menurut Kak Ferry nih, kesan pesan yang bisa Kak Ferry sampein ke penonton Kreasukan semuanya apa nih dari cerita Kak Ferry sendiri? Pesan saya cuma satu, janganlah main sama setan itu, walaupun cepet kaya, janji-janji manis, jangan. Karena pada dasarnya tuh dia akan minta timbal baliknya, ada sesuatu yang diambil, entah dari keluarga, orang terdekat kita pasti diambil. Orang tersayang kita satu persatu pasti habis. Mendingan hidup susah, tenang, tapi keluarga utuh. Oke gitu guys, jadi buat kalian yang mungkin di luar sana merasa udah frustasi dengan kehidupan kalian yang gitu-gitu aja, jangan sampai kalian terjun ya ke dunia sugi atau berjanji sama makhluk gaib lah, karena yang didapat itu semuanya hanya sesaat. Iya, sesaat doang. Oke guys, segitu aja cerita dari Kak Ferry. Dan buat kalian, kalau misalkan ada yang mau diundang ke podcast Kreasukan, bisa banget kalian langsung kirim cerita mistis yang kalian punya ke email yang nanti akan kita taruh di link deskripsi. Oke, gue Risa dari Kreasukan dan narasumber gue Kak Ferry. Izin pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.